Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Al-Idrus dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas C. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang perbedaan perkembangan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Oke, baiklah. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi di Indonesia sebelum COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI, Anies Biarwati, mengungkapkan tren menurunnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi saat pandemi COVID-19, tetapi sudah berjalan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi, dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir, mengulang kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998. Perekonomian juga tumbuh hanya di kisaran 5% dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Sebelum pandemi, 3 tantangan yang menjadi perbincangan. Yang pertama, yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia, yang menyebabkan rendahnya daya saing ekonomi. Maksud saya daya saing ekonomi negara kita di ASEAN. Antara lain, persentase kebutuhan modal produktif yang lebih tinggi di Indonesia dibanding dengan negara lain, dan kepastian hukum yang rendah. Secara global, daya saing Indonesia memiliki isu besar, yaitu pendidikan dasar dan kesehatan. Kedua hal ini harus dibedakan antar sekolah dan belajar, dengan diskusi khusus untuk masing-masing poin. Hal ini agar anak-anak di Indonesia bisa belajar untuk bersekolah. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan ekonomi setelah COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar min 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran pandemi COVID-19. Namun, kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Padahal kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada produk domestik bruto. Konsumsi di Indonesia tidak terkendali karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perekonomian pada konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 5,4% menjadi min 2,63%. Dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami penurunan dari 10,62% menjadi minus 0,429%. Konsumsi pemerintah mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 1,94%. Hal ini karena pemerintah mengurangi alokasi di bidang infrastruktur pada tahun 2020. Sedangkan anggaran untuk kesehatan lebih ditingkatkan pemerintah sesuai dengan fokus pemerintah untuk penanggulangan pandemi di Indonesia. Baik, itu tadi merupakan penjelasan singkat antara perbedaan ekonomi di Indonesia sebelum dan setelah COVID-19. Maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.